Merasa terus dibohongi, ratusan emak-emak di Mandailing Natal, Sumatera Utara menggeruduk rumah Ketua Koperasi Rimbo Tuo. Emak-emak ini menuntut pertanggungjawaban Ketua Koperasi Risdan karena diduga menggelapkan dana bagi hasil dari perkebunan plasma sawit. Emak-emak ini juga memblokade jalan lintas Sumatera. Mereka terus mendesak Ketua Koperasi mencairkan dana mereka yang sudah 1 tahun lebih tak ada kejelasan. Pertanyakan uang koperasi uang koperasi selama ini. selama Gitu, Bu, ya? ini. Iya, Bu, ya. Jadi ini, Bu, sampai kapan nih, Bu? Sampai deal lah. Kalau nggak deal nggak pulang kami. Aksi ini dijaga ketat petugas. Petugas berupaya membubarkan aksi blokade jalan agar kendaraan bisa melintas. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus penganiaya sadis terhadap mantan istrinya di Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku sempat buron selama 5 bulan. Didi alias Bogel akhirnya berhasil ditangkap usai buron sejak Januari 2022 lalu. Pria 37 tahun ini melakukan penganiayaan sadis terhadap seorang perempuan yang tak lain adalah mantan istrinya sendiri. Aksi penganiayaan pelaku terekam kamera CCTV di lokasi kejadian. Pelaku terlihat dengan emosi memukul korban di bagian wajah berkali-kali hingga dihempaskan ke dinding sampai korban jatuh. Penganiayaan terjadi di ruang lobi sebuah penginapan di Jalan Tanjung Api-Api, Sukarami, Palembang, tempat korban bekerja. Saat diringkus, pelaku baru saja keluar dari persembunyiannya. Selama ini, korban kabur ke daerah Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pelaku mengaku belum cerai dan hanya pisah ranjang dengan istrinya karena dirinya sedang dipenjara Agustus 2021. Pelaku mengaku memiliki bukti kalau istrinya selingkuh. Selingkuh di penginapan itulah. Malah dia dibudik oleh lanang itu ada bini 4. Berapa lama Kak dia selingkuh tuh Kak? Kurang tahu Tapi buktinya ada itu dia yang jalan, ada fotonya ada. Mantan istrinya, menurut keterangan sama si Bogel, Adi alias Bogel ini, perempuan itu adalah istrinya. Setelah menikah, mereka itu pisah ranjang. Jadi pada saat si istri ini kerjanya di hotel ya, di hotel. Terus si Bogel ini mendatangi ke sana, terus melakukan penganiayaan. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Pelaku terancam pasal 351 KUHP dengan ancaman 2 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi haji, pemirsa. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas cek tenda yang akan digunakan jemaah saat wukuf di Arafah. Pendingin ruangan dan ketersediaan toilet untuk jemaah jadi perhatian untuk menghadapi cuaca terik di Padang Arafah. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mencoba langsung kasur dan bantal di dalam tenda saat berkunjung ke Padang Arafah. Hal ini untuk memastikan kesiapan layanan saat Arafah yang mulai berlangsung Jumat mendatang. Dalam peninjauan ini, fasilitas pendingin ruangan dan alas tidur menjadi perhatian Amirul Hajj guna mendukung kenyamanan jemaah dalam beribadah. Nyaman nggak nyaman itu harus dengan tanpa kasur. Paling tidak dengan haji-haji kalau sebelumnya. Dengan tanpa kasur ya pasti ada kasur. Makanya perbandingannya apa dulu? Kalau dengan hotel ya enak di hotel. Kalau dengan haji sebelumnya Gus? Ya enak di sekarang. Saya udah coba tadi itu. Di karpet tanpa kasur memang nggak nyaman ya, terutama di punggung karena nggak rata nih. Nggak rata pasti, apalagi panas langsung dari bawah kan ya. Pasti nggak nyaman. Dengan ini saya kira ini lebih nyaman dibanding tanpa ada kasur. 44 maktab Indonesia di Arafah diharapkan siap melayani jemaah saat puncak haji nanti. Setiap maktab terdiri dari 8 hingga 9 tenda yang berukuran 15 x 25 meter dengan daya tampung 234 jemaah. Dari Makkah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Layanan bus sholawat yang biasa mengantar jemput jemaah dari penginapan ke Masjidil Haram dihentikan sementara. Seluruh bus dialihkan untuk mobilisasi jemaah saat puncak prosesi haji Jumat mendatang.
layanan bus sholawat seluruh jemaah dari berbagai negara berhenti beroperasi. Hal tersebut merupakan bagian dari persiapan jelang puncak haji. 204 bus yang biasa digunakan jemaah untuk pulang pergi ke Masjidil Haram kini bersiaga untuk layanan dari Makkah ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Seluruh armada bus sholawat pun akan kembali beroperasi setelah prosesi puncak haji. Untuk pergerakan dari Mekah menuju Arafah itu terbagi menjadi 3 trip perjalanan. Ada trip pagi, trip siang, dan trip sore. Dimulai pukul 7 pagi dan direncanakan oleh muasasah sebagai penanggung jawab masyair. Diperkirakan jam 17 sore jamaah dari kota Mekah sudah berada di Arafah seluruhnya. 76.668 jemaah haji reguler kini terkonsentrasi di Makkah. Jemaah baru akan mulai bergerak untuk wukuf 8 Juli mendatang. Petugas mengimbau agar jemaah memanfaatkan waktu yang tersisa jelang puncak haji dengan beribadah dekat penginapan agar dapat memulai wukuf dalam kondisi prima. Dari Makkah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Pemirsa, lomba lari atau maraton mungkin sudah biasa ya. Nah, di Magelang, Jawa Tengah ada lomba lari sambil memikul pipa air ukuran besar. Lomba diikuti tukang ledeng se-Jawa Tengah dan jadi ajang adu keterampilan. Beginilah saat para tukang ledeng dari PDAM mengikuti Pekan Olahraga se-Jawa Tengah. Olahraganya pun tak jauh dari benda-benda yang setiap hari dibawa. Salah satunya lomba lari sambil memikul pipa paralon. Ya, pipa yang berdiameter 10 inci dengan panjang 6 meter serta berat 1 kuintal ini harus dibawa mereka. Masing-masing regu beranggotakan 5 orang. Mereka harus beradu cepat berlari sambil membawa pipa paralon dalam jarak 50 meter. Tim yang paling cepat sampai dan selamat membawa pipa paralonnya lah yang akan menjadi pemenangnya. Ya cukup berat mas, masalahnya kita harus membawa Korwilda Surakarta. Jadi beban kita memang berat sekali. Ini latihannya sudah 1 bulan pak. Udah 2 bulan itu udahlah berat sekali. Sering angkat juga itu pak? Ya jarang saya nih, jarang angkat juga. Selain lomba lari dengan memanggul pipa paralon, ada juga lomba memasang instalasi air di rumah warga. Penentuan pemenang dinilai dari kerapihan dan juga kecepatan pemasangan. Ini lombanya ini untuk kecepatan pasang SR dari pipa nanti dirangkai menjadi sambungan rumah. Dengan adanya lomba ini, karyawan PDAM diharapkan semakin terampil dan tangkas saat bekerja, sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.